Zaman informasi dimulai sejak ditemukannya komputer dan internet. Dari situ, arus penyebaran dan pertukaran data dan informasi memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk wajah peradaban dunia. Jika pada zaman agraris aset paling berharga adalah tanah, dan pada zaman industri aset berharganya adalah mesin produksi dan perdagangan, maka pada zaman informasi aset berharganya adalah data dan informasi. Zaman informasi adalah sebuah era keterbukaan, di mana segala hal yang dianggap sakral pada zaman agraris dan tabu pada zaman industri, itu semuanya dibuka dan ditelanjangi secara luas dan masif. Agama yang dulunya sangat sakral dan tidak bisa sembarangan disentuh, menjadi serba terbuka, mudah diakses, mudah dipelajari, mudah dikuliti, dan mudah pula untuk dijadikan objek untuk dikritisi. Demikian pula halnya dengan negara dan pemerintahan, yang jika pada zaman industri adalah profil yang disakralkan dan dijunjung tinggi, di zaman informasi bergeser menjadi entitas dan objek yang seringkali dikritisi oleh masyarakat luas dan oleh berbagai kalangan. Pemerintah mudah dikuliti sebagaimana halnya agama, karena memang informasinya seputar mereka yang sangat terbuka dan mudah diakses. Berbagai manipulasi dilakukan oleh pemerintah, dan berbagai dalih pun dikeluarkan oleh para pemuka agama untuk berkelit dan menutupi segala aib mereka. Itu semua dilakukan dalam rangka bertahan dan membendung arus deras zaman informasi yang masih berlangsung hingga saat ini. Eksploitasi terhadap orang-orang yang selama ini dilakukan oleh pelaku agama dan pemerintah negara terus mendapatkan perlawanan dari kalangan masyarakat luas. Eksploitasi terhadap orang-orang yang dilakukan oleh pelaku dan lembaga agama, misalnya penggalangan dana dari masyarakat untuk keberlangsungan dan kesejahteraan lembaga-lembaga maupun entitas ataupun tokoh yang berprofesi menggunakan agama, yang selama ini berlangsung hampir tanpa transparansi kepada publik. Itu karena publik selama ini ditakuti dengan hal-hal dogmatis dan doktrin, yang dijadikan tameng oleh para pemuka dan lembaga agama. Agama yang pada awalnya lahir dari spiritualitas, yang bernilai luhur lalu berkembang karena dilembagakan atau dibentuk menjadi korpus, menjadikan agama sebagai ajang profesi, yang bahkan sebagai ajang untuk meraup kekayaan materi. Sementara itu, pemerintah yang paling getol mencari-cari simpul-simpul ekonomi untuk dijadikan komoditi penarikan pajak yang pada zaman industri transparansinya masih kurang. Di zaman informasi ini sudah jauh lebih terbuka dan diawasi oleh masyarakat luas. Malahan mudah sekali bagi masyarakat untuk menentang pemerintah yang dianggap semena-mena menarik pajak, terutama dari kalangan masyarakat kelas menengah. Pada zaman informasi ini, kelas menengah merupakan kalangan mayoritas yang paling cerewet dan kritis, karena merekalah yang selama ini paling dieksploitasi oleh korpus agama dan pemerintah. Tatanan dunia dan peradaban manusia terus mencari format baru di era informasi ini.